Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan dulu untuk Tuhan ya. Ya puji Tuhan, kita selalu memulai gereja kita ini ya. Saya lihat dari sedikit, lama-lama Tuhan kasih lebih banyak. Dulu ibadah raya yang keempat jam 3 sore, 3 orang, 4 orang, pernah rekor 7 orang ya. Begitu kita setia, banyak mujizat terjadi, sekarang sudah hampir penuh ya. Nah saya percaya doa malam juga dulu, sedikit sekali ya, sekarang sudah banyak. Saya percaya Yestoya Revival tiap Rabu, KKR doa pagi, nanti pasti banyak juga ya. Percaya saudara ya. Nah saudara, saya senang tinggal di Indonesia ini ya. Karena ada banyak budaya yang baik, yang cocok sama Alkitab. Ya, kita mengenal silaturahmi. Nah, itu ya. Jadi di sini ada kasih persaudaraan. Saya tinggal di daerah Madura. Ya, itu setiap hari tetangga saya, teman saya, ada yang ngomong, mungkin saudara tahu bahasa Madura ya. Jadi ngomongnya gini, orang rea tak mesteh gitu ya. Orang ini enggak mesti gitu. Jadi ditambahi lagi kalimat berikutnya. Jadi mesti pengak terus. Jadi diingat no terus gitu ya. Saya renung no iya no ya di Alkitab ya. Jadi saudara kalau ada teman saya datang baik. Ini baik loh. Ya pasti nanti ada omongan itu ya. Oh tak mesti orang dia. Tak mesti kata. Jadi harus diingat no terus. Nah seperti itu ya. Nah ternyata di Alkitab juga ada jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar ada banyak cara Tuhan menolong kita. Ya cara. Begitu banyak. Lewat doa, lewat pujian penyembahan. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan dan itu yang dulu ditanam orang tua saya. Mungkin saudara dan saya juga sudah melakukannya dan ini ternyata ada di Alkitab. Yaitu bicara tentang 4 huruf saja. Dibolak-balik tetap kita bacanya ya. T-A-A-T. Apa saudara? Iya taat. Iya dulu orang tua saya kalau ngajari. Lu ini ya ojo salah bener sih. Denger no taatono sih. Gitu ya. Nah waktu almarhum papa saya meninggal. Saya dipanggil mama saya. Sekarang lu loh ganteng ini papa. Gitu ya. Loh ojo mah. Ono kokoku. Gak bisa. Harus lu. Nah itu saudara ya. Nah saudara saya mulai belajar dari situ taat. Nah setelah itu mulai dekat dengan mama saya. Semua yang diucapkan mama saya. Saat titik komanya saya mulai taati. Sampai akhirnya mama saya ikut saya. Ya saya bangun Gambuta. Mama saya enggak pernah sekolah saudara ya. Tapi dia yang bisa ngitung semua betonan di atas itu ya. Terus saya bangun gudang, sekarang jadi kampus. Nah itu mama saya yang ngitung. Jadi tukangnya ini kalah ngitungnya ya. Kayak lagi yang diloteng ini. Kekuatannya betonannya sama ini, ayo hitungannya sama ini. Ini dinaik orang sekian. Satu orang 80 kilo. Coba kali no 10, ini 800 kilo. Wah ya saudara ya. Nah terus mulai ngomong bik saya, lu mesti ngikuti mama lu Bing. Ya wis tak tutno dhisik mah ya. Nah saudara ya, jadi saudara perjalanan hidup kita semua masing-masing beda-beda. Saya juga dulu ngawali dengan sederhana, saya tahu persis bagaimana orang susah saudara ya. Bagaimana orang kekurangan. Makanya waktu saya pindah di Malang kuliah, saya cuma pengen jadi Yusuf di keluarga saya. Bukan Yusuf yang di Mesir yang terlalu besar untuk memenangkan Mesir dan dunia. Saya cuma pengen keluarga saya. Ya, koko saya nganggur, saya jemput, ayo melok kok. Jadi tiap hari goncengan saya jualan stiker ya. Setelah itu saya bilang ayo adik kita sekarang. Ya saya ajak adik saya sekolah di Koryesu. Setelah itu saya bilang ini ponaan-ponaan kita dulu. Ya anak-anak tacik saya 3 saya bawa ke Malang. Kemudian saya mulai bawa tacik saya, ipar saya
sampai semua terakhir mama saya. Itu keinginan saya dan terjadi. Ya saudara, nah kuncinya ada di taat ini. Mari kita lihat juga lewat Alkitab. Ya, tidak masuk akal. Tapi karena taat, Tuhan lakukan keajaiban. Nah mungkin malam ini kita belum mengalami mujizat karena mungkin kita tidak taat. Ya sama pimpinan tidak taat, sama orang tua tidak taat, ya sama gembalanya tidak taat. Gembala dirasani tok saudara ya. Nah saudara, hari ini ayo kita baca ya. Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Ini waktu orang Israel akan mengalahkan kota Yeriko. Ini kota yang salah satu kota tertua di dunia ya. Jadi kalau saudara jalan di Israel, ya ini jalannya Yeriko pasti di bawah. Karena kota Yeriko itu 300 meter di bawah permukaan air. Jadi kalau kita ada di kota Yeriko, pernapasan kita mungkin agak terganggu. Karena kita begitu di kota ini sama dengan di daerah lain ada ikan hiu bukan? Ya saudara ya, karena dari permukaan laut 300 meter. Salah satu kota terendah di dunia. Jadi kelihatan dari jalan ada di bawah. Nah ini salah satu kota tertua juga. Mari kita akan baca apa yang dilakukan Allah. Ya ini yang harus kita lakukan. Kita mulai ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Jadi ada tembok Yeriko, lebarnya 5 meter. Jadi 2 mobil bisa lewat. Nah ada pintu gerbangnya, jadi semua penduduknya masuk ditutup. Ya, jadi musuh tidak bisa masuk. Tentaranya Yeriko ada di atas. Ya pasti menang yang di atas, saudara ya. Nah itu temboknya 5 meter. Katanya Alkitab telah tertutup kota itu karena apa? Orang Israel. Sekarang tidak ada orang keluar atau masuk. Mari kita lihat ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ya. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Dan apa saudara? Pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini sebenarnya perkataan ini Allah juga sampaikan sama saudara dan saya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati. Semua disediakan Allah untuk kita. Itu janji Tuhan buat kita. Allah juga bilang sama Yosua, ini kota tak serano ke kamu ya. Jadi hari ini ada banyak janji Tuhan. Nah gimana supaya itu tergenapi, terjadi. Ya, mari kita lihat ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu berapa kali? Sekali saja sehari. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya. Jadi sehari cuma muter tok ya. Kalau ini temboknya cuma muter tok. Istirahat. Muter lagi besok. Hari kedua. Terus hari ketiga sampai 6 hari. Sekarang ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 harus berapa kali? 7 kali kamu harus mengelilingi. Jadi 6 tambah 7. 13. Nah ini angka Alkitab, angka kemenangan. Nek dunia 13 angka apa? Sial kata. Saya banyak lihat rumahnya nomor 13 diganti 11A. 12A katanya. Tidak apa-apa tulis 13 aja saudara ya. Nah katanya supaya mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi nanti waktu ke-13 itu baru bunyi tiupan sangkakala. Ya. Nah sekarang ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu suruh apa? Cuma sorak. Sorak-sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ini tidak masuk akal. Lalu tembok dari batu. Ya kalau sekarang ya dibom mesti. Ya dulu ya mesti ditombak lah. Masa cuma keliling itu diteriaki. Ya itu bisa roboh. Ya. Saya Aremania. Dulu belum jadi pendeta, wah seneng nek nonton bola ya. Waduh kemarin saya nonton Indonesia lawan Australia.
Apalagi kalau sudah nyanyi Indonesia Tercinta ini ya. Wah, rasanya merinding ya. Itu saudara tahu nek wis di stadion, nek wis penuh, terus gol. Wah, gitu ya. Kuping itu iso kayak kate pedot saudara ya. Wah, bersorak luar biasa. Ya harusnya kita anak Tuhan. Ya ibadah dan lain sebagainya mestinya ya lebih hebat dari supporter ya. Nah ini tidak masuk akal, masuk cuma keliling, mandek. Hari kedua mandek, ketiga terus ke-6. Hari ketujuhnya 7 kali. Terus nanti ini ada sangkakala bunyi, baru sorak. Nanti akan rubuh. Ya, kalau saudara diomongi gitu, gimana saudara? Ini bicara ketaatan. Mungkin saudara gini, rubuh ya apa ya caranya? Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-10. Ya, saya lanjutkan. Ayat yang ke-10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Karena ini disuruh Tuhan. Janganlah apa? Tidak boleh bersorak dulu. Nah berikutnya, janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Suruh diem. Ya, nah ini saudara ya. Coba ini berapa orang ini yang jalan ya. Nek suruh ngomong kira-kira pasti orang sing racun ini ya. Iya, pelayan-pelayan kadang jemaat ono sing bisik-bisik ngeracuni, bisa. Awak dhewe iki sakjane mlaku kaya apa ya? Ya, nek pas ada saya tambah provokator saya. Wis gak kira iki. Iki dibujuki mbek Yosua iki ya. Wah, wis tambah. Begitu ngomong-ngomong, wah dibumbui wis. Orang dititipi duit iso berkurang. Nek dititipi omongan tambah dawa ya. Nah, saudara, Tuhan pinter. Diam. Nah, ini bicara ketaatan. Mari kita lihat puncaknya ayat yang ke-20. Ya, saudara yang baca ya. Sambil saya juga. 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang apa? Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa ya. Ketaatan ini penting saudara. Jadi sebenarnya taat itu bicara fokus kepada Tuhan. Karena waktu saudara taat, ya ini bangsa ini suruh diem. Fokusnya hanya Tuhan. Tuhan pasti iso nolong wis. Pasti aku ditolong Tuhan. Ya saudara, kalau kita mulai ngomong, nah fokus kita tidak sama Tuhan. Makanya saya himbau jemaat kalau ibadah, wis ibadah mau melayani, layani wis. Wis gak usah ngrungokno omongan-omongan sing ndak baik. Kenapa? Karena Tuhan pengen ada fokus. Fokus sama Tuhan. Nah malam ini kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat Tuhan. Harus taat. Taat sama apa? Firman Tuhan. Ya kita mulai dulu dengan taat kepada pimpinan-pimpinan kita. Kalau masih ada orang tua saudara, orang tua rohani saudara. Ayo kita mulai. Saya juga mulai taat, belajar. Ya, nggak bisa orang langsung jadi taat, pasti belajar. Jadi mesti belajar ya. Kemarin saya di Sydney, saya kumpul anak-anak saya, ada calon menantu saya, ya sambil makan di tempat tinggal anak saya kasih wejangan. Salah satunya tentang taat ini. Saya bilang kalau sudah mulai taat, mulai bagus. Jemaat juga kalau sudah mulai taat, mulai bagus. Nah nanti kelihatan sing taat sama sing enggak. Sing tukang protes mulai ketok ya. Sing protes-protes digunting ae lambene ya. Nah ya saudara yang taat ya oke. Iya wis ya. Tapi sing biasa tidak taat, nah ini biasa aja ya. Makanya 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Itu yang tidak taat, ngomel-ngomel, habis dibunuh semua sama Tuhan. Sampai ada ditulis ya, ada bangsa maaf ya, Alkitab yang nulis bangsa bajingan dan lain sebagainya. Karena apa? Ya ini yang ngompori terus.
Yang manas-manasi bangsa ini terus dihabisi, dibakar, dibunuh sama Tuhan macam-macam saudara ya. Tuhan cuma butuh orang-orang yang taat. Yeriko roboh. Bukan karena ditombak, diteteli ya. Bukan karena dibom. Tapi karena ketaatan. Jadi saudara, ketaatan ini nanti banyak gangguannya. Apa orang Israel waktu keliling tidak digudoi, tidak diganggu sama tentara di atas? Pastilah. Mungkin tentara-tentara itu gudoi. Laopo kode. Isu-isu melaku ya. Besok bare. Kau nganggur ta? Ya terus saudara ya. Tapi kadang tidak boleh ngomong menengahi. Ya pokoknya fokus. Nanti ke-13 bersorak pasti roboh. Ya saudara ya. Mungkin waktu itu ada yang tidak percaya. Bisa namanya banyak orang. Tapi buktinya siapa yang taat. Allah adakan mujizat. Mungkin kita nanti perjalanan hidup kita. Masa sih cuma gini tok. Tuhan bisa nolong. Oh iya saudara ya. Tapi saya percaya malam ini Tuhan akan lakukan keajaiban buat kita. Ayo belajar taat. Sojok protes terus ya. Kita mulai sekarang Tuhan. Saya mau ikuti firman-Mu. Saya mau taati firman-Mu. Ya saya saksikan tadi di Sydney kemarin, jadi ada ketemu jemaat sehari itu saya diajak jalan-jalan makan ya. Karena dia bilang saya jemaat IG, ya jemaat online kita saudara ya. Dan dia karena belum bergereja masih cari-cari gereja. Jadi setiap hari rajin ikut IG kita. Ya kadang saya kalau ngomong lu iki lo di Sydney. Ya kalau saudara nanti mau ke Sydney nginep di sana boleh ya. Rumahnya banyak, ya kamarnya banyak. Terus dia mulai bersaksi ya. Pas kita makan sarapan pagi. Wis siang berarti di sana. Saya sini pagi. Pak aku mau saksi pak. Wah hidupku dulu susah di sini. Wangil. Orang tua aku bangkrut. Ya Tuhan ini ajaib. Saya ngelamar di PT Kereta Api. Saudara 8 kali ditolak. Jadi 8 kali ditolak. Terus yang ke-9 dia mikir gini. Wis ngene ae wis. Kerjaan sing paling angel paling bawah ya. Mungkin saya diterima. Bagian apa saudara? Jadi itu kalau kereta lewat itu harus dicek relnya ya. Kadang ada bautnya yang kendor, ada besi yang lepas. Nah itu dia bagian nutui. Mukuli rel dikembalikan lagi. Jadi ngelamar kerjaan paling rendah ya. Saudara langsung diterima. Begitu diterima kaget dia ya. Karena kerjaannya ini sangat berat. Jadi itu ngotoi besi itu, waduh gak kuat aku pak. Terus dia mulai doa, Tuhan kasih saya dong kerjaan yang baik. Ya dipanggil sama bosnya, diajak ngomong terus saudara ya. Dari dalam 4 bulan itu karirnya dia naik melompat 31 level. Bayang no saudara ya, sekarang dia ada di top leadernya. Jadi dia sehari-hari enggak kerja, cuma ngecek di internet karena dia bagian audit saja. Itu yang dulu nguji dia, sekarang jadi bawahannya. Ini yang nguji ngomong apa? Saya jadi sekarang ini yang nguji kamu itu butuh 30 tahun. Sekarang kamu loh jadi pimpinan saya cuma 4 bulan. Dia bilang ini mujizat dari Tuhan. Ya saya percaya malam ini mujizat masih terjadi. Ya saudara belajar taat ya. Dia taat setia beribadah. Biarpun dia masih cari gereja, ya anaknya masih umur 23. Hebat saudara ya. Sudah jadi salah satu pimpinan bank terkenal di dunia. Dengan gaji yang sangat besar. Sampai dia bilang anaknya, kamu keluar dari kerjaan. Kenapa? Saya bilang, loh apa kok dikeluarin? Loh deh saking sibuk gak iso kebaktian pak. Loh, ya omongi ta supaya iso kebaktian. Gak iso karena kerjaannya lebih baik kerjaannya sing keluar. Keluar dari kerjaan supaya bisa ibadah. Pasti Tuhan nanti akan tolong. Wah saudara ya, jadi selalu menomorsatukan Tuhan. Nah malam ini juga, ayo kita mulai belajar taat. Seperti bangsa Israel keliling, ya cuma keliling jalan ya. Bersorak apa, musuh Isa. Tapi Tuhan sudah lakukan mujizat. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya malam ini juga yang ada di onset ini. Yang di gereja ini akan mengalami mujizat Tuhan. Yang di rumah ikut online.
Yesus juga akan adakan pertolongan buat kita ya.